Luar ya, luar ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala as-Sadiyu lamma ufiya ayyubu fi min balaihi baqiya mutakhayyiran fi yamini alladhi khalafaha wa tawa'ada bihi rahmatan bil mi'ati jaldatan. As-Sadi, sejarawan bernama As-Sadi, menyebutkan tatkala Nabi Ayub sudah disembuhkan dari penyakitnya, dari ujiannya, baqiya mutahayyirun, maka beliau masih tetap bingung fi yaminihi, terkait dengan sumpahnya, allati khalafaha, yang pernah ia ucapkan, wa tawa'ada bihi rahmah, dan yang pernah ia janjikan kepada istrinya Rahmah, yaitu bil mi'ati jaldah, yang akan mencambuk istrinya 100 kali. Fadaqa sadruhu, maka menjadi sesak dadanya, alias menjadi beban berat. Lidzalika, karena sumpah sebelumnya itu. Jadi kata As-Sadi, kan kemarin Nabi Ayub itu waktu istrinya ngeluh supaya suaminya minta kepada Allah cepat hilang bencananya, dengan bahasa nggak ingat Allah tapinya. Ya, Bang, Anda nggak minta kepada Tuhanmu supaya cepat sembuh, bahasanya gitu. Saya udah lelah, saya capek. Akhirnya kemudian Rahmah saking bingungnya nyari nafkah, lalu dia potong kemarin itu ya, rambutnya itu dijual untuk ngasih nafkah Nabi Ayub suaminya. Begitu dia bawa roti, ditanya, istriku, Anda beli roti uangnya dari mana? Itu kan kemarin gitu kan ya. Uangnya, maaf Bang, uangnya hasil jual rambut saya. Apa sih rambutnya dijual? Istrinya itu dijual untuk beli makanan, ngasih nafkah Nabi Ayub suaminya. Nah, di situ Nabi Ayub marah, kemudian sumpah istrinya kalau dia sembuh mau dicambuk 100 kali. Main-main ya. Lah, ketika dia udah sembuh di sini bingung, waduh, dulu kan saya pernah sumpah kalau saya sembuh istri saya akan saya cambuk 100 kali. Dan dia bingung. Nah, kemarin kan dia sembuhnya justru ketika istrinya Rahmah lagi pergi jauh nyari makanan. Justru didatangi oleh Jibril karena dia doanya Rabbi inni masaniyad durru anta arhamur rahimin kemarin. Ya, kemudian didatangi Jibril, dikasih buah delima itu ya, dikasih buah delima dari surga. Begitu dimakan oleh Nabi Ayub sampai ke perut, langsung penyakitnya sembuh, ya kan? Kemudian semua penyakit yang ada, termasuk yang dalam sejarah disebut semacam belatung gitu kan, semuanya rontok semua, sembuh total. Ya, kemudian setelah itu, setelah sembuh beliau masih lemes sekali, tidak punya daya. Lalu disuruh berdiri sama malaikat Jibril. Udah Ayub, kamu udah sembuh, berdiri. Sedangkan dia masih sembuh tapi masih kurus, ya.
Jibril, saya nggak kuat berdiri, masih lemes begini. Udah berdiri, didirikan sama malaikat Jibril. Begitu bisa berdiri, suruh jalan. Waduh, boro-boro jalan berdiri aja masih gemetaran. Ya, ya. Kata malaikat Jibril, udah jalan. Kalau nggak kuat sambil saya tuntun. Begitu dituntun sama Jibril, latihan jalan 12 langkah. Ya, sampai 12 langkah. Kemudian sampai di sana kaki ke kirimu gedrukan. Apa gedrukan? Itu namanya gentakan ya. Kamu gentakan kaki kirimu, digentakkan kaki kiri. Kemudian keluarlah sumber air yang panas. Ya. Setelah itu gedrukan yang kiri, hentakan yang kanan dihentakkan lagi kakinya. Kemudian keluar mata air yang sejuk. Itu sejarah sembuhnya. Ini cerita sejarah sembuhnya Nabi Ayub. Begitu keluar sumber yang kanan air sejuk, sing kiri air panas, malaikat Jibril bilang, kamu mandi sekarang dengan air yang panas ini. Ya. Kemudian nanti minum pakai sumber air yang kanan yang sejuk ini. Ya, maka Nabi Ayub pun mengikuti perintah Jibril, mandi dengan air panas bekas kaki kiri yang digedrukan tadi dan yang kanan diminum. Kemudian Nabi Ayub berubah menjadi sehat sempurna, ganting seperti sedia kala. Ya, kemudian dikasih pakaian sama Jibril dari surga, mahkota dari surga. Ya. Ternyata Nabi Ayub itu sebenarnya gantengnya tidak kalah dengan Nabi Yusuf. Ya, cuman gitu karena Nabi Yusuf duluan gantengnya, jadi ada yang ganteng berikutnya nggak dianggap ganteng. Ya. Nabi Ayub itu memang ganteng, cuman tadi kena ujian. Lah buktinya punya istri 4 ya. Kalau nggak ganteng masih salah. Kan istrinya 4 kan, cuman yang 3 minta cerai karena beliau diuji sakit. Tinggal 1 namanya Siti Rahmah. Ternyata Siti Rahmah itu memang nasabnya dari Nabi Yusuf, alias biasanya orang yang baik itu nasabnya baik. Yang tadi minta cerai bukan keturunan orang baik-baik, ya biasalah namanya. Dan biasanya kalau orang nikah lebih dari 1, biasanya yang idola itu yang pertama ya Pak Haji. Itu kan. Karena yang pertama dia pilih-pilih anak siapa, orangnya gimana, nasibnya gimana, nasabnya gimana, bebet bobotnya gimana. Tapi kalau yang kedua biasanya enggak, ketiga keempat biasanya enggak. Lah ini sama juga Siti Rahmah, mungkin yang nasabnya paling bagus sehingga bertahan. Kesabarannya dan yang lain-lain. Lah di sini begitu sembuh dia bingung ya. Makanya ketika Siti Rahmah pulang nyari makanan itu, dia sampai ke situ teriak-teriak, suamiku kamu di mana kok nggak ada? Ya kan tadinya berbaring sakit kan. Begitu pulang kok nggak ada. Ya ternyata udah jadi pakai dandanan raja itu. Lah adanya orang ini gitu yang kayak raja, panggil suamiku, Ayub kamu di mana? Jangan-jangan dimakan serigala dan seterusnya, dicari-cari ya. Padahal di depan adanya itu bukan yang suaminya sakit itu kan. Ini kok ada raja di sini, siapa? Pas diperhatiin wajahnya, oh iya ada tandanya di jidat Ayub. Apa namanya kita nyebutnya tompel ya. Apa kita nyebutnya tompel ya, tanda dari lahir itu tompel kan nyebutnya. Yo iya ini berarti pas ditanya Rahmah, atau perhatikan ini di wajah saya ada apa. Yo iya berarti suami saya. Dan dianya di situ baru sadar
bahwa Ayub sudah sembuh, sudah berubah seperti raja karena pakaiannya diambil dari surga oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah ini lah di sini setelah sembuh dia bingung. Dulu kan dia sumpah tadi mau mencambuk istri 100 kali. Ya. Nah di sini akhirnya apa? Lah di sini bingung, kemudian baru Jibril pun datang lagi. Namanya juga nabi. Kalau ada problem yang datang Jibril. Ya. Kalau kita kan bukan nabi. Kalau bingung yang datang siapa? Ya artinya kalau nabi itu kalau bingung pasti ada solusi. Malaikat Jibril yang datang. Kalau kita begini ada problem berat yang datang siapa? Macam-macam nanti. Kalau kita ada yang datang dukun, ya kan? Ada yang datang tukang ramal, ada yang datang nawarin pinjaman online. Ya. Kalau kita punya problem justru yang datang macam-macam. Kalau Jibril ini datang kepada Ayub ketika bingung tentang sumpah yang mau mencambuk istri 100 kali. Kalau sudah sembuh gara-gara kesalahan istrinya, jual rambut untuk ngasih nafkah suami. Ya intinya di sini jadi pelajaran Pak Haji bahwa orang itu kalau punya rambut bagus dijual tetap aja haram. Itu maksudnya. Dalam pikirnya gitu. Hukumnya jual rambut itu haram. Makanya termasuk nyambung rambut hukumnya haram. Gitu kan? Ya itu. Dipikirnya kan begitu. Lah sejarahnya dari sini awalnya dulu. Nah, sampai mau dicambuk tadi kan. Intinya anggota tubuh kita itu mulia, bukan barang dagangan. Manusia bukan komoditas, termasuk rambut manusia juga bukan komoditas, bukan barang yang bisa dijual beli. Nah, sekarang jantung katanya rame pada takut dicolong jantungnya. Yaitu kabarnya rumah sakit Elizabeth Singapura yang butuh jantung. Itu orang mati digali diambil jantungnya ya, takutnya begitu. Iya jantung pisang ya Pak Haji. Saja Pak Haji. Nah itu di sini dia bingung, didatangi lagi sama Jibril. Waduh, saya harus mencambuk istri saya 100 kali berdasarkan sumpah. Karena sumpah itu kan nggak boleh dilanggar Pak Haji. Kalau dilanggar sumpah kata Al-Quran kena sanksi. Sanksinya apa? Puasa 3 hari berturut. Ya kan? Itu melanggar sumpah. Ya, makanya berarti kalau ada caleg sumpah membangun jalan, suruh kalau ganti puasa. Ya, gitu. Didatangi oleh Jibril. Lah, Jibril ngomong apa? Qala lahu ya Ayyub khudz mi'ata udin min usulis sumbuli. Ya Ayub, gini solusinya. Kamu ambil 100 ud itu semacam ranting kecil. Min usulis sumbul, dari pangkal pepohonan yang tumbuh berkembang itu. Jadi ada pohon, ada ranting gede, kemudian ranting kecilnya gitu. Ambil ranting yang kecilnya itu 100. Ya kalau kita semacam kayak lidi kali ya Pak Haji ya gitu. Iya semacam lidi lah gitu. 100 itu kata Jibril. Kemudian kamu gabungkan kayak sapu, berarti ya kamu gabungkan jadi 1. Setelah itu wadrib biha rahmatan darbatan wahidatan. Ya, kemudian setelah kamu satukan kayak sapu gitu itu kan, kamu pukulkan kepada rahmat 1 kali saja. Jadi kamu pukulkan kepada istrimu rahmat sekali aja. Iya kan. Kan dari 100 biji pukulkan sekali sama dengan mukul, nyambuk 100 kali. Kata malaikat Jibril,
Ya, itu solusinya. Fatakhlusu minal yamin, maka kamu terbebas dan gugur dari sumpahmu. Itu. Ya, ya. Artinya diturunkan, karena tadi dia bingung kan, lah kalau istri saya cambuk 100 kali bisa meninggal kalau pakai cambuk yang sesungguhnya gitu kan. Ya, daripada dia bingung ngadu lagi kan, begitu ngadu Jibril datang kasih solusi. Kumpulkan 100 ranting kecil, satukan, pukulkan istrimu sekali saja, sama nilainya dengan dicambuk 100. Ini solusi luar biasa. Minum Pak Haji. Ya, itu ya zaman dulu ya. Artinya begini, hukum Allah itu elastis sesuai dengan keadaan gitu maksudnya. Ya, hukum Allah itu elastis, bisa berubah sesuai keadaan. Itu. Fa fa'ala dzalika, maka Nabi Ayub pun melakukan perintah Jibril itu. Wa khalasa min yaminihi, dan dianggap bebas dari sumpah yang pernah diucapkannya. Ya, itu. Nyatanya kayak begitu kan, sumpah Nabi juga kadang-kadang berubah, diringankan pelaksanaannya karena situasinya. Ya karena jual tadi kan, jual rambut, masa harus dicambuk sampai mati lah. Iya, kecuali kalau memang perbuatannya berat. Ini kan enggak, ya cuman jual rambut tuh, bukan perbuatan yang berat-berat amat gitu tuh. Ya, walaupun cambuk 100 kali juga sampai sekarang masih berlaku bagi negara yang menganut Islam, negara Islam. Makanya Sayyidina Umar sendiri kan pernah mencambuk 100 kali anaknya. Ya, tapi dia ya artinya al-guju, dia yang mengkulin maksudnya. Namanya Ubaidillah bin Umar. Jadi anaknya Umar yang namanya Ubaidillah itu dulu meninggalnya dicambuk 100 kali. Anaknya Umar. Ya gara-garanya berbuat zina, tetapi berbuat zinanya nggak sengaja. Ini jadi Umar itu waktu jadi khalifah punya tetangga orang Yahudi. Tetangga Yahudi sebelahnya itu nakal. Nah, ketika Ubaidillah sakit parah, ya kan, anaknya Umar tadi itu, lah itu Umar lagi ke kantor lah bahasa kita, di rumah Ubaidillah sendirian, agak mendingan gitu tuh, agak mendingan sakitnya, pengen nyari angin keluar di depan rumah gitu. Kalau kita mau di teras gitu kan, duduk-duduk nyari angin lah, baru bangun sakit. Sama Yahudi diminumin minuman keras yang tetangga ini. Dikasih minuman keras, orang baru sakit dikasih minuman keras. Nah itu akhirnya mabuk lah. Mabuk dia jalan kemana-mana, akhirnya masuk ke kebun kurma dan segala macam, kebun anggur ya. Nah, di situ ada perempuan tertidur di bawah pohon kurma. Itu akhirnya terjadi zina dalam keadaan mabuk, dikerjain tetangga Yahudi. Itu. Ya itu. Begitu ya sadar ya nggak tahu namanya juga orang mabuk gitu kan gitu itu. Ya itu istrinya, anaknya Umar, cucunya Rasul kan otomatis. Padahal Ubaidillah bin Umar itu cucu Rasul yang sangat disayang oleh Rasul. Kenapa? Karena Ubaidillah bin Umar itu kayak kita punya cucu, kalau pegel suruh mijit dan seterusnya itu Pak Haji. Lah Rasul itu kalau lagi lelah malam, lah Ubaidillah itu yang nemenin. Kalau Rasul kan biasa baca Quran mau tidur. Ya, dia bilang, cucuku kamu baca Quran, kakek mau tidur. Mau tidur-tiduran ya. Ya, dia didengerin karena suara Ubaidillah bin Umar ini mirip Rasulullah baca Qur'annya. Jadi kalau baca Qur'an itu orang tertarik dan nikmat didengarkannya. Iya, merdu. Jadi mirip suara Rasul, makanya sering dipanggil sambil tiduran suruh baca Qur'an. Tapi nasibnya tadi begitu Umar jadi khalifah terjadi seperti itu,
ada perempuan yang tadi itu hamil akhirnya. Begitu hamil datang ke istana, ke Umar. Khalifah, lapor demi keadilan. Itu kan perempuannya gitu. Bahasa kita gitu. Nih saya hamil, ini cucumu. Lah Umar marah-marah, saya gak pernah nikahin anak kok tiba-tiba perempuan datang ngomong ini cucu saya ya. Umarnya nyap-nyap di istana. Dibawa-bawa hamil datang ke Umar, Khalifah ini cucu kamu. Lah saya nggak pernah nikahin anak, dia punya cucu gimana? Akhirnya coba sini dengerin cerita, gimana ceritanya kata Umar. Dan diceritakan sama perempuan itu. Ya udah, Umar makin percaya karena ini perempuannya datang begitu, Ubaidillah dipanggil. Ya Ubaidillah plonga-plongo karena juga waktu itu mabuk kan itu. Tapi kan ada tetangga Yahudi yang sampingnya tahu kan, ada saksinya. Udah akhirnya ya udah tegakkan kata Umar, cambuk dia 100 kali. Ditambuk 100 kali karena masih muda kan. Kalau udah punya suami istri, kalau istri kan harus dijilid, dirajam. Dijilid itu bagi yang belum menikah kan, 100 kali. Ya, sampai kemudian dicambuk sampai 99 kali masih hidup itu Pak. Berarti tahan ya. Dicambuk sampai 99 kali itu masih hidup. Dia bilang begini, Bah, saya mohon pengen ketemu ya, pengen ketemu ibu saya aja sekarang sebelum saya dipanggil Allah. Kata Umar, nggak bisa. Kalau orang di neraka boleh lihat orang di surga, kamu boleh lihat wajah ibumu. Itu Umar jawabannya gitu. Teruskan dicambuk lagi. Ya sampai 100 kali meninggallah Ubaidillah bin Umar. Gitu. Ya, itu kalau cambuk beneran udah bahaya. Makanya di sini Nabi Ayub bingung kalau istri saya cambuk 100 kali, ya kayaknya ya selesai ya, nggak punya istri dianya. Makanya dia bingung. Kenapa dia bingung? Dia mikir setelah saya sembuh kan otomatis saya perlu punya anak cucu. Ya kan otomatis gitu kan saya Rasul, nanti pelanjut Rasul siapa gitu kan gitu. Nah, di sana kalau saya cambuk istri saya meninggal berarti saya nggak punya keturunan gitu kan. Nah di situ bingungnya Nabi Ayub. Akhirnya dikasih solusi tadi, udahlah cambuknya pakai ranting 100 aja, sekali pukulkan udah gugur gitu itu. Ya sama sekarang di Aceh juga begitu kan Pak Haji ya. Nah, kata teman yang pernah studi banding di sana itu, cambuk di Aceh itu kecil Pak Haji, bukan cambuk yang bener itu, enggak, kecil. Rotan malah ya, bukan cambuk yang gede itu, rotan malah, artinya diturunkan kan, enggak yang gede itu. Karena kalau yang gede sesuai dengan standar 2 kali juga kayaknya udah meninggal aja. Ya, sekarang diturunkan, itu juga kayak model begini kan diturunkan gitu. Itu ya hukum cambuk dalam Islam ya sejarahnya sudah dari dulu kayak begitu. Berat kalau memang situasinya ini juga berubah. Dan memang hukum Islam kayak begitu ya, keadaan manusia itu juga jadi objek hukum itu sesuai dengan keadaan. Ya kita sendiri juga ngalami berkali-kali di Indonesia kan Pak Haji ya. Iya, contoh ketika Belanda belum pulang dari kita alias masih jajah, dulu kan para ulama Indonesia memberi fatwa pakai dasi haram, gitu kan? Ya zaman sebelum kita merdeka kan ulama mengatakan orang Indonesia haram pakai dasi, haram pakai jas, haram pakai sepatu. Itu ulama kita zaman penjajah. Dan itu disepakati dan bangsa kita nggak berani pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu. Alasan ulama kita apa? Ya karena lagi perang. Ya kan? Kalau bangsa kita nanti pakai jas, ditembak sama bangsa kita sendiri. Dikira Belanda. Itu alasannya hadis Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tampil menyerupai satu kelompok Belanda misalnya, fahuwa minhum, maka dia bagian dari Belanda. Gitu. Ya makanya zaman itu juga ada orang-orang kita yang kemudian tertipu Belanda
pro dengan Belanda, akhirnya mati dibunuh oleh bangsa kita karena melanggar fatwa tadi itu, ya kan? Nggak boleh pakai dasi, nggak boleh pakai jas. Nah, itu hukum ya, hukum fatwa ulama. Tapi setelah 45 merdeka, apa fatwa tadi berjalan sampai sekarang? Ya enggak. Begitu udah merdeka, ya ulama kita ya sepakat lagi cabut fatwa yang tadi. Begitu dicabut sampai sekarang boleh pakai dasi, boleh pakai jas, boleh pakai sepatu gitu. Jadi hukum ya kayak begitu modelnya kan. Itu kalau bahasa di dalam fikih yang kan sederhana. Arak hukumnya haram. Tapi kalau arak udah berubah jadi cuka, maka cuka hukumnya halal. Gitu kan? Kalau dalam fikih kan begitu gambarannya sederhana. Arak dengan cuka bahannya sama. Gitu kan ya Pak Haji ya. Ketika masih berbusa namanya arak, memabukkan, jangan diminum dan haram. Tapi ketika ditunggu-tunggu busanya hilang jadi bening, namanya cuka. Begitu berubah jadi cuka, maka hukum araknya hilang. Akhirnya berubah jadi hukum cuka, cukanya halal gitu. Ya itu kalau contoh yang mudah. Ini kemudian qala sadi wastamarra ayyub fi nikmatin hatta mata. Ya, berlanjutlah Nabi Ayub menikmati hidup dengan Siti Rohmah hatta mata sampai beliau wafat. Walahu minal umri salatun wasab'una sanatan. Beliau berumur 73 tahun. Wakila mi'atu sana, pendapat sejarah yang lain mengatakan usianya 100 tahun. Wallahu a'lam mana yang benar. Yang jelas setelah sembuh Nabi Ayub masih menikmati hidup sampai akhir hayat. Ada yang mengatakan umurnya sampai 100 tahun, ada yang mengatakan 73 tahun. Itu walam madufina. Nah di sini walam mata, ketika Nabi Ayub sudah wafat dimakamkan di mana? Dufina bi Hauran. Beliau dimakamkan di daerah Hauran. Ya, wa kanat Ummu Ayub bintu Lut. Sedangkan ibunya Nabi Lut adalah putrinya Nabi Lut. Jadi ibunya Nabi Ummu Ayub ini, ibunya Nabi Ayub itu anaknya Nabi Lut. Jadi anaknya Nabi Lut. Walamma mata Ayub sarat auladuhu ala sairihi. Ketika Nabi Ayub sudah wafat, maka anak-anaknya Nabi Ayub berperilaku mirip seperti orang tuanya, yaitu rajin ibadah, rajin taat, rajin berbuat baik kepada orang lain, dermawan. Karena Nabi Ayub orang kaya raya. Jadi anak-anaknya juga sama. Ya, lalu anaknya Nabi Ayub berapa? Ya, ini disebutkan kana akbaruhum hawamil. Anak Nabi Ayub yang paling tua namanya Hawamil. Hawamil kan jamak dari hamil ya, orang yang lagi hamil ya. Enggak apa-apa lah nama zaman dulu. Anaknya Nabi Ayub paling tua namanya Hawamil dari Siti Rohmah tadi. Kemudian yang kedua babak dahu mukbil, namanya Mukbil yang kedua. Jadi Hawamil, yang kedua Mukbil. Yang ketiga Warosat, namanya Rosat. Hawamil, Mukbil, Rosat. Rosat. Kemudian yang keempat Warosidun, namanya Rosid. Ada yang namanya Rosid. Oh iya benar. Rosid. Namanya Rosid. Ya, kemudian yang kelima namanya Basir. Jadi Hawamil, Mukbil, Rosad, Rosid, Basir. Ya ada 5 berarti anaknya ya. Ya setelah sembuh punya anak. Laki semua ini.
Awamil lagi, mukbil lagi, rosad lagi, rosid lagi, basir lagi. Ya, nah di sini ya ternyata anaknya banyak. Nabi Ayub ya ada 5. Ya, laki semua lagi. Awamil, mukbil, rosad, rosid, basir. Makanya kalau nyari nama susah, mendingan nama ini dipakai. Ya, nama siapa? Awamil. Nama siapa? Mukbil. Ya. Ya kan kalau awamil orang yang banyak beban, orang yang mampu memikul banyak beban. Kalau mukbil itu dari akbala, artinya menghadap alias konsen. Mukbil itu orang yang selalu konsen ke depan. Kalau bahasa sekarang nyebutnya orang yang pikirannya visioner. Ya. Mukbil itu kalau sekarang nyebutnya visioner ya Pak Haji ya. Orang yang mikirnya ke depan jauh, bukan mikir mundur. Ya gitu itu. Nah ini bagus kan mukbil mah. Warosad. Nah kalau rosada kan fi'il madi, kalau rosid isim fa'ilnya gitu ya. Ya, jadi kalau rosada itu artinya menuntun ke jalan yang benar. Kalau rosid orang yang ada di jalan yang benar gitu. Iya benar ya. Iya. Jalan yang mana katanya? Ditanya lagi sama jalan yang mana? Ya jalan yang benar orang nggak tahu kan ya. Ceritanya. Ya. Itu ya. Ya makanya kan doanya Ashabul Kahfi kan menggunakan kata rosada gitu kan. Jadi rosada itu ya tadilah Ashabul Kahfi itu kan ada 9 orang ya. Ada 7 ya. Ada 7, ada sab'atun wa taminuhum kalbuhum, 7 orang yang ke-8 anjingnya. Tapi juga ada yang khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5 yang ke-6 anjingnya. Itu di surat Al-Kahfi gitu kan. Nah itu kan mereka bingung ketika Ashabul Kahfi itu ya udah ditangkap oleh Raja Dqyanus. Jadi Dqyanus itu raja setelah Nabi Muhammad 300 tahun setelah Nabi Muhammad. Namanya Raja Dqyanus, Kristen Ortodok. Ya. Orangnya galak, siapa beriman dihukum mati. Nah di situ ada Ashabul Kahfi beriman. Yang 7 orang itu lah akhirnya ditangkap. Mau dihukum mati, malamnya mereka doa kepada Allah. Ya, berilah kami rosad tadi. Jalan yang benar, tunjukkan kami Allah ke jalan yang benar, karena besok pagi kami dihukum mati, mohon malam ini dapat jalan yang benar. Akhirnya malam mereka dapat ilham, kabur dari penjara. Itu Ashabul Kahfi, kabur dari penjara. Ya pagi mau dihukum mati udah nggak ada. Ya, cuman dia lari terus dikejar sama anjing. Nah, anjingnya dilemparin nggak mau pulang, dikira anjingnya Raja Dqyanus kan, lemparin terus, ngikutin terus. Ya begitu nggak mau balik, akhirnya malah ngomong anjingnya, Anda jangan takut, saya utusan Allah untuk melindungi Anda. Setelah anjing ngomong begitu, baru Ashabul Kahfi nggak ketakutan. Anjingnya berarti disuruh Allah. Itulah kemudian orang sering berkata, Anda percaya nggak kalau ada anjing masuk surga? Itu kan sekarang orang bikin ngomong gitu kan. Percaya nggak ada anjing masuk surga? Ya jawabannya anjingnya Ashabul Kahfi. Ya mungkin juga bukan anjing beneran, hanya malaikat menjelma jadi kayak begitu suruh jagain kan. Itu kalimat bahasa rosad ya kan. Makanya ada rosad, ada rosid, ada mursid, banyak kan ya Pak. Ya itu ya. Ada lagi arsad kalau di Banten ya. Ada ya? Iya kan? Iya.
Beliau kan dulu putusan Banten ya, Pak Haji yang tahu lah, yang apa sejarah Banten ini saya baca sepenggal. Ada namanya Syekh Arsad Al-Banjari, ya kan? Ada lagi Arsad Tawil di daerah Sulawesi, ya. Itu ada Arsad Tawil, ada Arsad Qasir. Itu utusan dari Sultan Banten untuk dakwah ke Sulawesi. Itu Pak Haji, bener nggak? Saya sepenggal nih, abad 18 atau berapa itu, namanya Arsad Tawil dengan Arsad Qasir, dua ulama besar, namanya Arsad dua-duanya, cuman yang Tawil orangnya tinggi, yang Qasir orangnya pendek gitu. Itu yang sampai nembus Filipina segala kan ya dakwahnya, bukan sekedar Makassar dengan Filipina kan tetangganya ya, yang lewat gunung apa namanya, ya gunung apa itu kan, iya ada gunungnya nyebrang ke Filipina ada kan ya Makassar itu. Lah itu arsad juga dari kata rosada. Kalau arsad itu artinya orang yang paling tahu terhadap jalan yang benar. Itu ya, pernah diutus ke sana aja. Makanya kalau orang Sulawesi akrab dengan orang Banten karena ada sejarah Syekh Arsad itu tadi. ya, utusan. Bahkan dakwahnya sampai ke Filipina. Itu ya. Itu zaman dulu ya kan, zaman dulu lewat laut kan ya Pak Haji ya, nggak ada pesawat ya, lewat jalur laut dakwahnya. Makanya pas tahun berapa itu jauh zaman kita ini tahun 70 atau tahun 80 berapa itu yang pesawat jatuh di Sulawesi itu kan, ada pesawat jatuh kemudian meninggal semua, yang masih hidup satu anak kecil namanya Yusuf. Tapi di sana ada kalimat tadi, arsadnya tadi itu ya. Jadi itu namanya Yusuf itu. Kok ada kata arsad kan? Cerita pakai Ma'ruf Amin pas kunjung ke saya itu kok Yusuf ada arsadnya, ini gimana? Iya Pak, memang itu keturunan dari Banten. Oh benar berarti. Anak kecil yang jatuh bahwa nggak meninggal itu turunan arsad yang tadi. Jadi anak kecil umur berapa, 7 tahun berapa ya waktu itu di beritanya, pesawat jatuh meninggal semua, anak kecil itu enggak gitu itu. Kok ada ujungnya arsad, ditanyain pakai Ma'ruf Amin, lah iya memang dari Banten Pak, bener itu. Oh gitu. Jadi itu bahasa arsad rosid itu zaman dulu sering dipakai. Kenapa? Karena isinya bagus. Kalau orang sekarang kan nyari nama nggak nyari yang begini Pak Haji, nyarinya yang di bah Google kalau sekarang ya. Makanya orang sekarang banyak namanya dari internet ya Pak Haji ya. Ada nama Alisa gitu nama. Apa Alisa Pak Haji? Ya, kalau di internet kan Alisa itu singkatan alaihi salam. Ini namanya di internet disingkat dengan Alisa. Itu kan. Ya alaihi salam, cuman disingkat Alisa gitu. Lalu karena dimasukin internet, namanya siapa? Alisa. Maknanya apa? Alaihi salam. Alaihi salam apa artinya? Ya, Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam itu. Kalau si A alaihi salam, masa bukan Nabi alaihi salam? Ya, jadi kontra ya. Udahlah, ini kadang-kadang nama kayak begitu itu. Ya nama itu yang bagus lah. Ya jangan yang gitu. Makanya Nabi nyuruh kalau nama salah kurang baik disunahkan diganti. Gitu. Jadi boleh ganti nama dalam Islam kalau namanya memang tidak bagus. Ya karena Nabi Muhammad pernah ganti nama sering. Ya itu ada orang perempuan datang ke Rasul ditanya, kamu namanya siapa? Nama saya Asiyah Rasul. Asiyah? Ya namanya Asiyah. Nabi nggak mau niruin. Namanya siapa? Asiyah. Asiyah kan dari kata maksiat Pak Haji. Maksiat orangnya Asiyah, orang perempuan yang rajin maksiat, Asiyah itu. Dan nabinya nggak mau niruin. Masa kalau saya niruin berarti saya doakan dia supaya rajin maksiat. Maka Nabi nggak mau niruin. Namanya siapa? Asiyah. Siapa? Asiyah. Siapa? Asiyah. Nabinya nggak mau niruin. Iya.
Ya udah ketiga kali Nabi baru enggak, namamu kayaknya Muti'ah. Enggak Rasul, nama saya Asia. Bapak saya ngasih namanya Asia, Rasul bilang Muti'ah. Enggak, namamu Muti'ah. Ribut sama Nabi. Gini Neng, Asia itu artinya perempuan tukang maksiat, banyak dosanya, banyak salahnya, itu namamu. Makanya saya ganti dengan Muti'ah, perempuan yang taat ibadah. Sebaliknya ya, kalau Muti'ah kan sebaliknya Asia gitu itu, wanita yang taat beribadah gitu itu. Jadi Nabi langsung diganti tadi gitu ya, dibalik. Tadi Asia tukang maksiat, Muti'ah tukang ibadah gitu doang kan, jadi balik doang gitu ya. Ya saya juga pernah Pak Haji ngaji, lagi ngaji begini ada perempuan ngaji, kan bapaknya mau udah haji kan. Iya, namamu siapa Neng? Nama saya Mas Kana Ustad. Mas Kana, emang kenapa Pak Ustad? Kaget kata dia. Kaget kan? Saya kan ngomong itu kaget dianya. Emang kenapa Ustad kalau Mas Kana? Iya, Mas Kana itu ada di Al-Quran. Duribat alaikumul maskana. Kamu di mana-mana akan diliputi oleh maskana. Apa maskana Ustaz? Maskana itu penderitaan. Hai, jadi nama saya penderitaan Pak Ustaz. Ya, berarti nama saya maskana artinya penderitaan Pak Ustaz. Dia kan nyeletuk begitu. Itu makna bahasa Quran, bahasa tafsirnya. Nah terus gimana Pak Ustaz? Akhirnya dia bilang ke bapaknya, Pak, nama saya katanya penderitaan, kata Pak Ustaz. Gimana ya? Nggak tahu nih, saya juga lihat di Al-Quran duribat alaikumul maskana, saya ambil aja. Terus bapaknya nggak tahu? Enggak. Lah Ustadznya mau tahu tafsirnya, terus gimana Pak? Artinya penderitaan, kata Pak Ustadz. Mosok saya disuruh menderita Pak gitu. Anaknya protes gitu bapaknya. Akhirnya bapaknya datang ke saya. Pak Ustadz, mohon maaf saya itu ikut-ikutan ngasih nama Mas Kana, nggak tahu maknanya apa. Ya terus gimana Pak Ustadz? Boleh diganti nggak Pak Haji? Atau boleh yang bagus sih Pak Ustadz, namanya penderitaan kan. Ya kata Nabi kalau namanya nggak bagus sunnah diganti. Terus digantinya gimana Pak Ustadz? Kalau zaman dulu kan gampang, ganti nama ke catatan sipil jadi. Kalau sekarang kan di pengadilan ya Pak Haji. Sekarang pengadilan segala katanya ya. Iya pengadilan segala sekarang, sidang segala sekarang ganti nama. Kalau dulu mah enggak ya Pak Haji, Dukcapil langsung ganti. Nah itu diganti. Terus ganti siapa? Ya gini aja sih, kalau mau diganti jangan jauh-jauh amat, mirip aja. Tadinya Mas Kana, saya ganti Mahsanah. Mahsanah. Kalau mahsanah kan dari kata hasanah, ya kan, hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau mahsanah orangnya apa? Masanya. Kalau hasanah kebaikan, mahsanah masa-masa baik. Gitu kan? Jadi hidupnya ini dianggap masa-masa yang baik. Gitu kan? Baiknya entah di dunia atau di akhirat sama aja kan. Yang penting menjalani masa-masa yang baik. Itu maknanya mahsanah. Baru dia setuju diganti namanya Pak Haji. Nanya lagi, berarti kita harus syukuran lagi kayak bayi gak Pak Ustadz? Ya enggak lah, terserah Bapak. Ya kalau pakai bubur merah putih ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya kalau motong ayam silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kenapa buburnya merah putih? Karena kita orang Indonesia, benderanya merah putih. Iya, simbol orang Indonesia. Yang kedua, kenapa ganti nama merah putih? Merah artinya tidak baik, putih artinya baik. Merah nama lamanya, putih nama barunya. Itu kan? Merah tadi nama jeleknya kan, yang diganti. Gantinya yang putih, namanya bubur merah putih.
Iya, bukan merah berani loh, ini bukan lambang partai kok, enggak. Merah seolah-olah berdarah-darah tidak baik. Ya kan, kemudian putih itu jawabannya ya. Sampai sekarang kalau ketemu saya ketawa aja, Pak Haji, Pak Ustadz ingat nama saya ya. Iya, itu. Jadi intinya ya gitulah. Nama ini di sini ada Rosad, ada Rosid, anaknya Nabi Ayub. Ya kan ya. Ya, terserah, daripada bingung-bingung di sini banyak nama. Atau Bashir. Kalau Bashir ini nama malaikat. Padahal malaikat namanya Bashir, Mubashir. Bashir itu nama Rasul juga. Rasul itu punya sifat namanya Bashir. Bashiron wa nadhira. Bashir itu orang yang selalu menyampaikan yang menyenangkan kepada orang lain. Orang yang menyenangkan orang lain, ngomong nyenengin orang, berperilaku nyenengin orang. Ya, itu namanya Bashir. Orang yang bikin orang senang terus. Nggak punya uang, ketemu teman senyum-senyum aja, bukan cemberut. Itu kan dipecat jadi jabatan senyum-senyum aja. Mesem-mesem aja. Itu tampil menyenangkan orang terus, itu namanya Bashir. Orang yang menyampaikan kabar yang menyenangkan terus. Ya kan, itu Bashir. Kalau basar artinya manusia. Basarun artinya manusia. Kalau Bashirun orang yang menyampaikan kabar yang menyenangkan. Ya, orang kan ada yang nyampein berita yang jelek-jelek aja kan, itu bukan Bashir. Bashir mah yang menyenangkan. Ini jadi anak beliau namanya itu, ada 5 anak Nabi Ayub tadi. Dan dia hidup kapan? Bahkan Nabi zamanihi malikun yuqalu lahu Lam bin Du'am bahwa min mulukisam. Ya, beliau hidup pada zaman raja yang bernama Lam bin Du'am. Dari mana Lam bin Du'am ini? Raja asal dari Sam yang sekarang namanya Syria. Itu jadi berarti dia orang Syria, orang Sam. Itu jadi rajanya namanya Lam bin Du'am zaman Nabi Ayub. Ya, inilah yang dapat disampaikan dan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.